ahad, ahad. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. Akramallahu nabi bisolati wassalam. Akramallahu nabi bisolati wassalam. Fanusallu wa nusallim ala nabi salam. Fanusallu wa nusallim ala nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Allahu lana bihaqqi Nabi salam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. As-salatu wassalam ala nabi salam. As-salatu wassalam ala nabi salam. Tabarakallahu lana bisolati wassalam. Tabarakallahu lana bisolati wassalam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. Ya syamsat tamami ya sayyidas salam. Ya syamsat tamami ya sayyidas salam. Kapadumu'ina bisolati wassalam. Kapadumu'ina bisolati wassalam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam.
syamsa tamami ya sayyidah salam ya syamsa tamami ya sayyidah salam kapadumoina bisolati wassalam kapadumoina bisolati wassalam ghafarallahu lana bihaqqina bisalam ghafarallahu lana bihaqqina bisalam fa'aksir lakum bisolati wassalam fa'aksir lakum bisolati wassalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Ibnu Atailah di sahibil kitab al-hikam wa Sayyidul Ibnu Abdis Salam bi kitabihi halur rumus wa mafatihul kunuz insyaallah wa nafa'ana bihima wa ulum bihima insyaallah bidarain amin ya rabbal alamin. Syai'ullahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baina insyaallah ab'asu li kitab Syekh Ibnu Atailah wa Sayyidul Ibnu Abdis Salam insyaallah. Wa nafa'ana bihima wa ulumi bihima insyaallah bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Atailah wa Sayyidul Ibnu Abdis Salam Allah mencurahkan kasih sayang selalu kepada kita, anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, handai taulan kita, tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan Allah melimpahkan selalu kelembutannya kepada kita, ditutupnya segala kesusahan kita dalam menghadapi ujian-ujian yang diberikan Allah. Mudah-mudahan ujian-ujian Allah itu tidak terasa bagi kita. Kita dapat menjalani hidup ini dengan nyaman dan tenang, bahagia karena bantuan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, meluaskan rezeki kita, nikmat yang diberikan kepadanya, dan tidak bergeser nikmat itu jatuh ke tempat sesuatu yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala jahdil bala wa darkis saqa wasu'il qada wassamatatil a'da wa dikid dunya wa diki yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Atailah, mata al-maka adamu ikbalin nasi alaika au tuwajjuhum bijammi ilaika farji ila ilmillahi fika fa in kana layaknika layakniuka ilmuhu pamusibatika bi adami qanaatika bi ilmi asyaddu min musibatika bi wujudil aja minhu. Mata al-maka adamu ikbalin nas au ikbalin nasi alaika, apabila al-maka engkau dapat merasakan pada dirimu
adamu iqbalin nasi alaika, betapa banyak dirasakan manusia tidak menghormati dirimu. Au tuwajjuhum bizammi, atau malah justru pandangan mereka terhadap dirimu itu bizammi, dengan kehinaan-kehinaan. Perdi ila ilmilah, secepatnya lah kamu balik, kembali berpikir, kembali merenung, ila ilmilah, pada ilmu Allah, alaika, atas dirimu, atau fika, pada dirimu. 5 aja. Fa in kana layak niuka, jikalau dengan cara memahami ilmu Allah itu tidak juga bisa memuaskan dirimu. Ilmu tentu adalah ilmu Allah. Ilmu Allah itu kurang juga memuaskanmu. Pamusibatika, maka semua itu harus engkau pahami bahwa musibahmu bi adami qanaatika, suatu musibah, sesuatu yang menimpamu tanpa qanaah, tanpa satu qanaah, bi ilmihi, dengan ilmu Allah, asyaddu min musibatika, itu lebih pedih, lebih besar musibahnya bagimu, bi wujudil ajaminhum, dari hanya sekedar penghinaan manusia terhadap dirimu. Apa maksudnya ini? Saya mungkin supaya jangan bingung dulu, saya buat simpulan awal. Kita sebagai muslim, terutama dalam tujuan meningkatkan iman dan takwa kita, terutama dalam mencapai satu keadaan ilmu yang sifatnya wusul kepada Allah, sampai kepada Allah, maka segala hidup ini harus kembali farji ila ilmillah, kembali kepada ilmu Allah, bukan dengan pandangan manusia. Artinya bukan dengan pandangan manusia. Ada orang yang tidak kembali kepada Allah, kepada ilmu Allah, kepada ilmu ma'rifatullah, maka dia menerima cacian orang lain, atau orang tidak menerima dirinya, itu sesuatu yang menyakitkan. Itu yang menyakitkan bagi diri seseorang, pada umumnya manusia, baik yang berilmu Allah maupun yang tidak berilmu Allah, lebih-lebih lagi tidak berilmu Allah. Adapun orang yang berilmu Allah, kalau menerima juga seperti itu, maka tidak perlu dia sakit hati sebenarnya, bila dia bisa mengembalikan dirinya kepada ilmu Allah. Namun kadang-kadang ilmu Allah itu sedikit pada dirinya, sehingga masih saja terasa masih sakit hati. Kalau engkau ingin perbandingkan antara dua keadaan manusia itu, kata saya, lebih baik kamu mungkin merasa tidak puas itu dengan ilmu Allah. Mungkin secara pikir-pikir begitu, tetapi ketahuilah, kata saya, tetapi ketidakpuasanmu itu menunjukkan musibahmu yang lebih besar di sisi Allah ketimbang hanya sekedar dicaci maki oleh manusia. Kayak apa? Artinya ilmu yang tidak sampai memahami qanaah di sisi Allah, masih terasa sakit hati saja, padahal pakai ilmu qanaah sudah dipakai, yaitu ilmu Allah. Qanaah itu apa nanti? Qanaah itu ialah satu sifat hal, hal keadaan kita sudah merasa puas dengan nikmat Allah, sehingga kita tidak memerlukan lagi pujian manusia. Kita tidak memerlukan lagi harus diagungkan oleh manusia, karena kita sudah puas dengan nikmat Allah, itu ilmu Allah. Maka yang terjadi adalah bila kita masih merasa terhina oleh hinaan manusia, berarti kita masih belum lagi melaksanakan ilmu qanaah itu sebenarnya. Lalu kita tidak puas, maka keadaan itu menunjukkan lebih musibah lagi, lebih berat lagi musibahnya ketimbang kita hanya sekedar dicaci maki oleh orang lain. Ini adalah pandangan orang beriman, bertakwa, yang makin dekat dirinya kepada Allah.
Nah, susah juga bahasa Syekh ini lah. Nah, tapi itulah kalimat-kalimat dalam ilmu ma'rifatullah yang memang disajikan untuk membunuh hawa nafsu kita, disajikan untuk membunuh, meskipun hawa nafsu itu sudah dibunuh, nah, gitu kan, tapi dia tetap ada aja terus, tapi bahasanya membunuh, diperangi, sehingga keadaan itu menjadikan kita mempelajari makna batin di dalamnya. Karena jar Nabi, manusia ini tertidur, bila sudah mati baru dia bangun. Intabahu, bangun dia. Anas, manusia itu tidur aja Nabi. Bilanya mati, pijamatu, bila mereka itu mati, intabahu, mereka bangun ya Nabi. Nah, artinya kita nih baru tahu kalau mati, tapi kalau bisa mati berdahulu kita jadi tahu berdahulu. Karena itu kita perlu belajar ilmu itu. Al-abdu layan bagi ayyakuna matmah najarahu illa ila maulahu. Seyogianya, kata Syekh, manusia itu tidak mencari puji-pujian kepada manusia. Ya silakanlah manusia umum, tapi manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah, yang ingin dekat dengan Allah, itu tidak mencari pujian manusia, bukan orientasinya, bukan kasat hatinya, tujuan hatinya dalam hidup, tidak. Tapi kan kebanyakan manusia mencari pujian manusia. Iyalah, buat apa jar hidup nih kalau tidak dipuji manusia, sampai seperti itu gitu kan. Karena itu mulai kecil kita sudah diajarkan untuk mencari pujian manusia. Ketika kita berpakaian yang tidak baik, orang-orang sekeliling kita berkata apa? Baik-baik pakaianmu, karena nanti dilihat orang apa katanya. Ya kah? Kadang-kadang kita sendiri sudah dewasa, mulai bisa cari uang, ada uang di dompet mungkin sudah agak banyak tertabung. Buat apa juga banyak uang kalau tidak beli baju yang bagus? Oh, perlu beli baju yang bagus supaya apa? Ya supaya dipuji manusia, gitu kan? Nah, bagi kelompok tertentu, ya tidak semua juga manusia, sebahagian orang seperti itu. Akhirnya manusia dalam perkembangannya minta dipuji manusia, membangun rumah supaya dipuji oleh manusia, ya kah? Bebini, beranak supaya dapat berbangga di hadapan manusia. Apalagi berbaju yang baik supaya berbangga di hadapan manusia. Begitulah yang terjadi secara kemanusiaan. Itu wajar seperti itu, wajar, itu tabiat manusia. Tapi ketika agama datang, nah itulah agama datang kan, agama menjelaskan itu tabiat kamu seperti itu. Yang disebut mengikuti agama itu begini, jangan mencari pujian kepada manusia. Dia yang dicari apa? Masa kita puas? Dah, coba nikmati biar agama, nikmat yang Allah telah berikan kepada dirimu, yang disebut dengan qanaah. Ujar Nabi, al-qanaah, qanaah itu adalah kanzun la yafna. Qanaah itu perbendaharaan orang mukmin yang tidak akan pernah sirna di hatinya. Seharusnya bila sudah orang mukmin punya qanaah, yaitu merasa puas atas apa yang diberikan oleh Allah. Makanya pelajaran kitab Al-Hikam beberapa waktu yang lalu disampaikan oleh beliau, nikmat itu ada dua. Nah ini perlu kita telusuri, ini dua nikmat ini supaya kita qanaah. Kalau jadi di atas syukur itu apa? Di atas syukur itu apa? Namanya adalah qanaah. Jadi ilmu itu jangan syukur aja tahu. Ya kah? Juga qanaah, ada qanaah. Qanaah itu apa? Sudah, qanaah itu bersifat aplikasi, bersifat haliyah, hal, rasa sudah. Pertama, nikmat itu ijad. Dua, nikmat imdad, bersyukur pada ilahi. Itu kan syair Banjar ada kala kita bikinkan, bersyukur pada Allah, ya lah. Nikmat ijad, nikmat
imdad, nikmat ijad, kita mensyukuri kelahiran kita. Dari kecil kita ditasmiahi, mungkin diakikahi, orang tua kita bersyukur, kita pun menyadari sampai besar, wah aku ditasmiahi, bersyukurlah. Namanya adalah mempelajari syukur ijad kelahiran kita di dunia ini. Kita lahir di dunia bukan mengemban dosa, tidak, bukan mengemban dosa turunan, enggak. Meskipun orang tua kita mungkin penjahat misalnya, kita tidak diturunkan berdosa, tapi disadari Allah memberi rahmat kepada kita. Dua, nikmat imdad. Nikmat imdad itulah nikmat yang datang kepada kita hari-hari kita. Apa aja? Mungkin orang rokoknya Ji Samso, kita rokoknya gudang garam aja. Ya kah? Mungkin orang bini orang 2, seorang singkong aja. Ya kah? Sudah terima. Udah perlu kita puas, kawanku istrinya 2, aku harus 2 juga. Udah perlu. Syukuri ya ada. Lalu timbul karena kita belajar sudah syukur-syukur. Imdad ini kita pelajari terus, makan ikan kering kah juga, ya kah? Orang pakai kendaraan, kita pakai sepeda, iya juga, oke aja kita pokoknya oke terus. Bahasa modernnya mungkin oke lah, bahasa Arabnya naam terus, terserah engkau aja ya Allah, apa saja yang kau berikan hamba syukuri. Begitu lama kita lakukan itu tadi tuh, nikmat ijad kita syukuri, nikmat imdad kita syukuri, timbullah namanya hal. Hal itu paduan antara ilmu dan amal. Nah, ilmu ada amal. Nah, ya kelak. Nah, ini supaya mantap. Baik. Nah, kelihatan lah. Nah, ada pada itu ada ilmu, ada amal. Nah, ada ilmun, ada amalun. Ilmu dan amal ini bergabung jadi 2, namanya hal. Hal inilah sudah masuk, ada rasa di sini. Rasanya apa? Kan kita pulang rasa kopi kah? Rasa apa? Rasa kopi kah? Rasa teh kah? Ya kalau lah. Rasanya namanya qanaah. Rasa qanaah. Qanaah itu apa? Rasa cukup, bahkan lebihan. Rasa cukup bahkan lebih. Nikmat Allah kepada diri, sampai memahami Allah ini memperhatikan aku benar. Meskipun hari-hari minum air putih aja, orang minum kopi aja terus, kita minum air putih enggak apa-apa, tapi kita merasa cukup karena kita merasa ini hal namanya. Hal ini rasa qanaah ini bila kita menggabungkan ilmu syukur yalah. Syukur yalah. Syukur tuh kita lakukan terus, lalu kita amalkan dalam hari-hari yalah. Ilmu syukur, amal ini kan perbuatan. Munjun, memancing, orang dapat ikan galah, kita dapat apa? Iwak sapat. Ikan sapat kah ikan apa? Nah, iwak papuyo. Orang makanya, galah, undang galah berapa ekor, perbuatan kita sudah kita sadari ya, alhamdulillah, sudah biasa itu kita lakukan, bersyukur atas apa yang datang kepada kita. Orang sehat-sehat tubuh kita, sering sakit, sedikit sakit, kita terima, syukuri. Kita kadang melihat sakitnya, yang kita lihat adalah apa hari ini kita masih bisa mendapatkan nikmat menghirup udara segar dari Allah Azza wa Jalla. Itu nikmat imdad yang kita rasakan. Lama kelamaan lahirlah rasa,
Kayak bebinian juga, lakian aja lah. Lama-lama beli lihatan, akhirnya timbul rasa, ya kalak. Nah, lain raisa rasanya lain. Rasa apa? Kopi kah, teh kah? Rasa qanaah. Perasaan merasa cukup. Cukup Allah memberikan yang banyak benar. Kenajar kalau merasa cukup nanti Allah tidak lagi memberikan rezeki. Salah, malah Tuhan janji siapa yang merasa cukup, merasa lengkap Allah memberikan kepadanya, maka Allah akan menambah lagi nikmat kepadanya. Ya kah? La in syakartum la azidanakum. Siapa yang pandai bersyukur, la azidanakum, jar Tuhan, kami pasti akan menambah nikmat kepadanya. Nah, rasa hal ini lebih daripada amalan, tinggi daripada ilmu dan amal. Itu apa? Hal namanya, rasa. Makanya ilmu ma'rifatullah itu kan ujungnya hal itu hakikat sudah. Gesen kita mati kena hal nih Bang. Nah, ada kena. Nah, kena pelajaran ruh nafsan lah di bab terakhir. Sen mati itu nang dibawa. Mun halnya la ilaha illallah bagus mana Allah lah. Nah, la ilaha. Nah, itu qanaah. Fala yaprahu illa bi iqbali alaihi wa la yahjanu illa li iradihi anhu. Fala yaprahu illa bi iqbalihi. Yang harusnya yang dicari orang sejati, orang yang sudah qanaah itu, dia tidak lagi mencari pujian manusia. Yang dicarinya adalah fala yaprahu illa bi, tidak ada kegembiraan meskipun dia dipuji oleh manusia, tidak gembira dia. Wah, mantap ini temanku nih kaya sekarang, ndak bangga dia. Wah, mantap kawanku nih bisi anak 5 ekong pintar banget molah. Tidak juga, bukan itu yang dicarinya. Malah nanti jar Syekh Basir Al-Hafi, pujian orang itu lebih berbahaya daripada aku menahan daripada perbuatan maksiat. Andaikan dipilih juga aku memilih maksiat daripada dipuji orang. Waduh, saking anunya beratnya menahan pujian itu. Illa biqbal, yang diperlukan tuh apa? Dia tidak gembira kecuali yang diperlukan diterima oleh Allah sebagai hamba Allah. Diterima sebagai hamba Allah. Nah, di mana kita tahu itu diterima oleh Allah, hamba Allah tuh? Nah, lihat gambar ini lagi. Coba lihat gambar ini. Ketika kita diterima oleh Allah itu, bukti Allah itu menerima kita. Lihat kita ini sudah punya rasa qanaah kah? Hah? Rasa kopi kah? Masih rasa anu aja kah? Masih air putih aja kah? Air tawar kah? Iya kah? Pahamlah. Bila pian sudah kawa hal pian qanaah, berarti bi iqbalihi, kamu itu sudah diterima oleh Allah. Masya Allah, iya kak. Nah, kontaknya di situ melihatnya kayak PLN tuh, nak melihati aliran listrik kah? Ada apa kayak apa? Ada kelatas pen kah? Nah, aja. Ada alirannya aja, ada nang orang PLN nang tawani kah, nang pekerja. Oh, jadi anunya yang lah disentuhnya lagi iyalah. Nah, itu tawani itu no aja. Oh, ada aja. Kita kalau kita orang baru, mana tas pennya cek dulu jar, cek kan. Nah, sudah lihai, sudah nyelihai no aja. Oh, ada jar alirannya. Nah, tuh rasa qanaah ada enggak? Bila ada rasa qanaah, berarti pasti kita tuh syukur. Nggak usah lagi dicari syukur, diterima Allah kah? Itu tandanya kita sudah diterima oleh Allah. Mensyukur aja lagi beluman lagi, tapi bisa juga tanda, tapi tandanya belum tebal bana lagi. Ini qanaah nih tebal bana dah, karena halnya sudah. Nah, bisa kah sudah? Maka hanya sedikit dibacakan. Nah, kayak itu bila menjelaskan lalu dia cepat waktu. Nah, mana tadi tuh? Bilang belum jatuh.
wala yahzanu illa li'iradihi anhu. Dia tidak khawatir. Dia tidak khawatir dicela manusia lah. Yang paling dikhawatirkannya adalah kalau dirinya dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Apa dicela oleh Allah? Tahulah kita ini dicela atau tidak. Gampang mengetahui Allah mencela kita itu, lihati rasa tadi. Bila kita hidup ini tidak ada rasa merasa cukup yang diberikan nikmat kepada Allah, berarti kita dicela oleh Allah. Berarti kita sedang dicela oleh, apalagi tidak bersyukur. Bersyukur kan di bawah nih, apalagi tidak bersyukur. Aku nih kurang bersyukur, masa Allah tuh jauh banget. Berarti kita sedang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketahuilah, bila engkau tidak merasa cukup dengan pemberian Allah, tidak mampu berqanaah, maka itu seharusnya, kata Syekh, musibah a'zam, itu adalah musibah yang paling besar pada dirimu. Masya Allah. Habis saya sudah. Pamusibatika bi adami qana'atika bi ilmi asyaddu min musibatika wujudil aja minhum. Seharusnya kamu lebih tahu, kalau kamu tidak ada qanaah dalam dirimu, itu lebih ditakutkan, karena itu musibah yang sebenar-benarnya musibah bagi orang yang ingin dekat dengan Allah, ketimbang hanya sekedar dicela manusia. Tidak perlu engkau perhatikan pencelaan manusia, tidak perlu engkau perhatikan pujian-pujian manusia. Nah, yang diperhatikan adalah bagaimana Tuhan terhadap dirimu. Apakah Tuhan memujimu, menyukaimu, ataukah Tuhan mencelamu? Di mana tahunya? Di mana tahunya? Nih adalah qanaahnya. Qanaahnya. Qanaah itu ialah merasa cukup, merasa puas dengan apa yang diberikan Allah pada diri subhanahu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil makna di dalamnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur wan ilahi orang bahari, bila dapat nikmat wan rajaki, nikmat ijat lahir di duniawi, nikmat imdad dijamin Allah hidup rezeki. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi syakirina wal abidin, salatan taj'aluni biha abdan syakura wa tarzuqni rizqan kasiran wa ala alihi wa sahbihi bi adadi ma'in alal ardi. Ya Allah, berilah salawat salam kepada penghulu kami Nabi Muhammad, penghulu orang syukurwan para hamba Allah. Suatu salam